kemarin masuk di dunia politik berapa tahun, Pak? Pas dari lahir aja, Pak. Dari lahir udah masuk politik. Iya. Hiji, loro, tri, betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast di NDN's Channel bersama saya Hende Sepullah. Kali ini saya kedatangan tamu penting yang beberapa hari sebelumnya saya membuat story WhatsApp akan kedatangan tamu penting di podcast saya. Maka saya sudah potong rambut, tidak seperti yang kemarin lagi, dan ini potong rambut demi beliau yang sangat orang yang sangat berpengaruh di muka bumi ini. Silakan perkenalkan diri Bapak. Waduh, makasih Pak. Namanya siapa, Pak? Bapak Kopet. Oh iya. Bapak Kopet sebagai apa, Pak? Sebagai ini ya, saya politikus. Saya enggak. Oke. Ngerti gitu politikus mah. Ya. Tapi saya tidak berbaur lah dengan politik. Kenapa Anda seorang politikus tapi Anda tidak berbaur dengan politik? Kenapa? Banyak kejanggalan, Pak. Gitu. Di politik. Iya, jadi saya mau jadi ini aja lah, mau jadi orang aja lah. Jadi selama ini Bapak bukan orang Bapak. Ya saya orang, tapi saya pengen jadi ini aja, pribumi lah Pak. Pribumi. Tapi aslinya Bapak seorang politik. Tidak. Politikus mungkin awalnya di politik. Awalnya di politik. Nah, saya kena kasus. Iya. Yeah. Kasus ya biasalah namanya politik ya. Kasus apa Pak yang terjadi? Kasus penyuapan gitu kan, masalah duit lah, paling berjanggalan dikit lah duitnya. Pas itu ya saya ketangkap Pak. Oh ya. Berarti dari kejadian tersebut ketangkap, tapi ya namanya ya iming ya saya bebas. Oh iya gitu. Iya. Jadi Bapak awalnya terjerat kasus lah dunia politik, pergaulan politik. Oke, kemudian Bapak ngopi dulu Pak. Yo, silakan. Kemudian Bapak terjerat kasus dan di situ Bapak kena hampir masuk. Hampir Pak. Kemudian Bapak ya mengeluarkan sedikit itulah goncangan uang goncangan uang ya, dan akhirnya Bapak tidak jadi gitu kan. Tidak jadi Pak, saya bebas. Sampai saat ini Bapak bebas. Sampai saat ini saya bebas dan saya tinggalkan semua itu. Berarti dari hal tersebut Bapak tidak masuk di dunia politik? Tidak. Saya ikut. Yeah. Pak, saya ceritanya ya Pak. Saya diajak ke teman saya kan. Yeah. Ini cerita Bapak masuk politik kan? Iya. Oke, seperti apa politik? Saya kan masuk dulu Pak. Ya. Saya diajak sama teman-teman saya lah ya kan. Nah, dari situ tidak benar Pak. Maksudnya oknum lah, ada oknum. Ada oknum juga di politik ya, ternyata. Ada oknum. Nah saya kasus. Saya dibawa ke pol dan saya udah oke saya keluar sih. Oke. Duit cukup ini juga ya. Cukup. Itu di atasnya, apalagi di bawahnya mungkin kalangan bawah mungkin. Wah, kalangan bawah mah pasti ini Pak. Dari atasnya sudah masuk, mungkin di bawah juga masuk. Masuk Pak, di bawahnya juga masuk Pak. Sekarang Bapak apakah dalam hati kecil Bapak, tolong katakan jujur ya Pak ya. Dalam hati kecil Bapak, apakah mau masuk di dunia politik lagi? Tidak Pak. Kalau ada yang menawari dengan rayuan maut untuk Bapak bisa masuk ke politik, apa Bapak akan tergoda? Tidak Pak. Dengan uang sekalipun? Tidak. Dengan mungkin bergelimangan harta? Tidak. Bapak lebih memilih seperti saat ini? Iya, jadi ini aja. Jadi rakyat. Ya, rakyat. Oke. Berarti Bapak kemarin masuk di dunia politik berapa tahun Pak?
Pas dari lahir aja Pak. Dari lahir udah masuk politik. Iya dari lahir. Saya dari lahir. Pas itu tahun baru kemarin. Nah, saya pindah ke sini Pak. Oke. Jadi beliau masuk di dunia politik itu dari pas lahir. Kemudian berhenti. Enggak kan lahir di sini dulu Pak. Lahir juga di sini. Lahir di sini kan. Nah saya langsung dibawa ke dunia politik di Jakarta. Bapak lahir langsung dibawa ke dunia politik. Iya, dunia politik Jakarta tuh. Seperti apa waktu kecil itu di dunia politik itu, Pak? Bapak begitu borojol, maksud saya begitu keluar langsung dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta, saya itu situ kan. Langsung di dunia politik. Iya. Berarti secara tidak langsung Bapak sudah mengerti tentang kurang lebih di dunia politik. Ya ngerti mah paling ngerti sedikit Pak. Contohnya seperti apa? Penggusuran ya. Bapak waktu itu ada proyek penggusuran ya Pak ya. Iya. Nah Bapak dapat fee juga dari setiap penggusuran. Dapat lah Pak. Oke. Dari mungkin ya adalah pemanis gitu ya Pak ya. Buat inilah pengamanan lah Pak. Pengamanan. Karena kalau tidak ACC dari Bapak mungkin proyek tersebut nggak jadi. Nggak bakal jadi Pak. Oke Pak. Berapa sekali proyek atau sekali tanda tangan Pak biasanya? Wah itu mah nggak boleh disebutin apa ya. Sebutin. Apakah di kisaran M, ratus JT atau puluhan atau jutaan? Gede lah Pak. Gede. Takutnya nanti disebutin penonton ngikut dunia politik. Iya. Oke Pak, luar biasa Pak ini. Berarti sekarang menjalani hari-hari dengan seperti biasa saja. Iya seperti biasa lah, makan minum. Tapi sekarang kan bulan puasa ya Pak. Iya. Bulan Ramadan. Iya. Ini kita melakukan podcast di malam hari setelah melakukan sholat taraweh. Jadi boleh ngopi kan? Boleh ngopi. Silakan ngopi dulu Pak. Saya juga bingung atau saya diundang ke sini Pak. Iya, soalnya ada yang komen di status saya. Iya. Cobalah yang berpengaruh gitu ya. Selama ini kan ya mungkin ya 1-2 yang podcast di sini teman dekat saya atau ya canda-canda biasa aja. Sekarang saya coba mau mengundang politikus dari sejak lahir. Oke Pak, di dunia politik boleh ya singgung-singgung dunia politik lagi Pak? Dikit-dikit lah pengalaman kan berbagi. Nah, saran buat teman-teman yang sekarang masih di dunia politik. Iya. Seperti apa dari Bapak? Sudahilah ya Pak. Dunia politik sudahilah ini Pak, drama-drama yang begitu sudahilah maksudnya kan. Yang nggak baiknya disudahi di dunia politik itu. Emang bagus Pak, tapi kalau misalnya kitanya terjumus kan bagus juga Pak. Jadi mungkin lebih ke dunia politik itu bagus ya. Namanya politik itu kan sudah ada sejak jauh tahun dari zaman dulu kala kan dunia politik itu. Kemudian politik itu juga kan ya kita hidup ya berpolitik gitu kan. Iya. Tapi bagaimana kita mungkin mempositifkan politik itu sehingga kita tidak masuk ke hal-hal negatif di dalam dunia politik. Iya. Karena dunia politik adalah kalau kata Iwan Fals ya Pak ya. Bukan kata saya, lagu Iwan Fals. Dunia politik penuh dengan intrik. Colong sana, colong sini, atau colong-colongan. Dunia politik, dunia hura-hura, para binatang. Berarti banyak binatang di situ. Banyak Pak. Iya, ada kucing, ada burung gitu. Yang mungkin lebih kucing itu lebih sukanya ikan asin mungkin ya. Nah itu yang sering ngambil ikan tuh itu kucing Pak. Kucing. Iya. Kalau bisa dihitung ada berapa banyak kucing di tempat kerja Bapak dulu? Kucing mah tidak kelihatan Pak. Oh kucing tidak kelihatan.
ikan asinnya kelihatan. Nah, pas ikan asinnya hilang, kucingnya kelihatan. Gitu. Dan Bapak waktu itu pernah secara tidak langsung jadi kucing tersebut? Wih, jadi kucing mah enggak, Pak. Enggak. Jadi apa waktu itu? Nah, saya sama teman saya dikantongin kucing, Pak. Jadi saya terjerat. Jadi Bapak dijebak oleh oknum, sehingga Bapak disangka menjadi kucing. Padahal Bapak Baik-baik, Pak, saya. baik. Namanya ini kan. Yang benar, Pak. Iya, saya mah baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Semakin menarik nih obrolan kita nih. Sudah membahas tentang kucing. Kucingnya kalau boleh tahu kucingnya imut nggak sih? Imut, apakah cantik kucing-kucingnya itu? Ya kalau laki mah ganteng, kalau cewek cantik. Gitu. Itu bentuknya, maksudnya tuh kucingnya berbentuk yang gede apa kecil, apa emang nggak kelihatan sama sekali sih? Gede kecil ada Pak, warna putih lah. Tapi kasat mata mungkin. Kasat mata. Jadi kayak sinar lah gitu, Pak. Sinar. Tapi itu bisa berbentuk kucing. Bisa berbentuk kucing. Dan dipastikan itu auranya seperti apa, Pak? Wangi, Pak. Auranya wangi. Iya. Aura wangi ya. Itu banyak lah dideketin orang-orang lah. Banyak. Oke. Cukup menarik juga ya. Iya. Kucing auranya wangi. Saya pun belum begitu menyadari bahwa ada kucing yang tidak kelihatan. Ada, Pak. Ada ya. Ada. Dan ikan asin juga berbentuknya emang ikan asin apa wangi juga ya, Pak? Wangi doang, Pak. Wangi. Iya. Ikan asin itu jadi rebutan. Jadi rebutan, Pak. Sampai nyawa mungkin taruhannya ya, Pak. Nyawa. Sampai taruhan nyawa, sampai duit. Iya. Semua gitu demi mendapatkan ikan asin itu tersebut. Oke, guys, kita serius ya di sini. Mungkin bangku panas, Pak. Panas ya, Pak? Iya, jadi keringetan. Oh ya, ini juga kita mau memakai kostum yang ya karena kita di momen politikus ini ya kita lebih rapi lah kelihatannya. Karena kan biar kelihatan di kamera itu kita seolah-olah menjadi orang yang berwibawa, Iya. Pak. Bapak berwibawa, Pak? Bawa. Saya mau bawa, Pak. Berwibawa. Bawa lah, saya mah. Maksud berwibawa itu dipandang orang gagah gitu. Oh, nggak tahu dah tuh. Saya kalau di kamera, iya. Kalau lagi dongeng mungkin. Iya. Kalau lagi dongeng, Bapak berwibawa. Iya. Kalau lagi mimpi dan dongeng sambil ngopi kan enak kan, Pak? Iya. Tinggal tanda tangan jadi duit. Iya. Tanda tangan jadi duit. Itu dikatakan wibawa. Di luar daripada itu apa? Biasa-biasa aja, Pak. Biasa aja. Berarti tidak menyirikkan ya, Pak ya? Iya, tidak. Tapi beneran Bapak tidak mau terjun lagi di dunia polotokis? Tidak. Cukup tahu aja. Capek lah, udah cukup tahu aja, Pak, namanya. Berarti pengalaman Bapak di dunia politik kekes itu udah hampir 10 tahun lebih lah, Pak ya? Iya, 10 tahun lebih karena Bapak dari lahir sudah masuk terjun di dunia politik. Ya itu ya, Pak. Ya oke, cukup obrolan yang sangat menarik tentang dunia kalau kata Iwan Fals, dunia hura-hura para binatang gitu ya. Tapi kalau saya bilang politik it's okay, politik bagus, tapi bagaimana kita menjalankan politik tersebut. Iya. Ya mudah-mudahan di politik atau politikus sekarang tidak lagi senggol kanan senggol kiri gitu ya, Pak ya. Hanya untuk sesuap nasi gitu kan, sayang sekali. Mendingan nunggu jatahnya aja lah, Pak. Jangan suka begitulah. Senggol sana senggol sini janganlah. Karena apalagi dunia politik itu kan ya sangat luar biasa ya. Iya. Entah itu di goncangannya, di gesekannya. Tapi balik lagi ke kita sih, Pak. Balik lagi ke diri kita. Ya mudah-mudahan kan tidak semuanya di dunia politik itu negatif. Iya. Banyak orang yang
positifnya juga banyak. Positif. Yang positifnya lanjutkan, terus berkarya di dunia politik, buktikan bahwa Anda mampu gitu kan, membawa membawa ke hal yang positif di dunia politik. Mudah-mudahan tetap semangat lah dalam menjalankan aktivitasnya. Dan buat Anda yang negatif, jika tuh mikir gitu ya. Mikir lah yang negatif ini Pak ya, kita yang bicara yang negatif tuh. Dan tolonglah ya, kasihanilah mereka-mereka yang ya hidup seadanya gitu kan ya. Politikus ya, tolonglah jangan jadi tikus gitu kan. Jadi tikus lah. Iya, yang bersembunyi di bawah meja gitu kan. Jangan. Tikus juga ternyata berbahaya selain kucing ya Pak ya. Tikus juga manusia Pak. Iya, tikus juga manusia. Ada juga tikus kantor, tikus berdasi. Saya suka berpikir secara logika, tikus berdasi, dasinya segede apa ya Pak? Saya bingung Pak. Pernah membayangkan nggak tikus berdasi? Mungkin ini Pak, manusia tapi pala tikus itu Pak. Ada apa seperti itu? Nah, ya kali aja makhluk gaib kan? Oh iya betul. Terus itu kan tikus berdasi. Iya. Kalau tikus kantor, apakah beda dengan tikus yang ada di selokan di pasar yang umum, yang jelek, yang mohon maaf buduk gitu? Oh buluk. Iya. Apakah beda tikus kantor sama tikus yang ya ada di selokan? Beda lah Pak. Beda juga ya Pak ya. Kalau tikus yang di selokan kan tidak kerja Pak. Itu melainkan pengangguran lah. Ya bisa dikatakan pengangguran karena tidak punya akses untuk bekerja. Hanya bisa ngambilin nasi bekas lah. Nasi bekas, kemudian kalau sayuran bekas juga. Sabun juga doyan ya Pak ya. Doyan Pak. Kalau ada yang ngasih gitu kan. Kemudian hidupnya juga di selokan, di selokan itu? Di gorong-gorong. Kasihan juga ya Pak ya. Kasihan. Kalau yang di kantor seperti apa ya tikusnya ya Pak ya? Pengalaman Bapak gitu mengenal tikus waktu itu. Menurut tikusnya di mana Pak? Yang di kantor. Ya di mana Pak? Di kantor. Tikus yang di kantor. Tikusnya yang di dunia kantor. Ya mungkin pertama mah tikus dari selokan Pak, tikus kampung dibawa ke kantor paling. Dipelihara sama orang kantor Pak itu. Dididik. Nah iya dididik. Si tikus itu memakan. Maksudnya gimana? Ya bedanya tikus kantor ya yang sama tikus selokan itu seperti apa? Apakah tikus kantor itu hidupnya mewah? Iya, mewah Pak. Bisa dikatakan seperti itu juga ya. Hidupnya mewah, kemudian ya di lingkungan yang bersih. Iya. Makannya juga terjamin. Nah kalau tikus selokan kan tidak ngerti uang Pak, ngertinya sabun gitu dong kan, sayuran. Kalau tikus kantor kan ngerti uang dan mengerti cara cepat mendapatkan uang. Iya. Udah tuh. Itulah tikus kantor. Iya gitu. Oke. Pengalaman Bapak di dunia politik juga sangat luar biasa ya Pak. Kenapa kok Bapak bisa sekarang tinggal di kampung Pak? Nggak meneruskan kehidupan Bapak yang mewah di kota, yang apa-apa tinggal pencet HP, telepon, datang. Kok Bapak mau tinggal di kampung yang apa-apa ya susah gitu? Apa alasan Bapak? Alasan Bapak tinggal di kampung sekarang? Ya saya di Jakarta ya mau ngapain lagi Pak? Ibaratnya Pak. Mau ngapain lagi maksudnya gimana? Saya udah di PHK Pak. Karena ya kasus juga kan, kasus tersebut. Bukan, corona. Oh corona. Iya. Bapak juga kena dampak corona. Dampak corona itu juga nggak kelihatan corona kayak gimana. Corona nggak kelihatan. Totalnya saya dapat info ya saya suruh pakai masker. Saya maskeran tapi saya dipecat Pak. Bapak sudah mengikuti pakai masker tapi Bapak dipecat. Iya. Karena satu virus kuruni. Iya. Oke Pak. Saya juga bingung Pak. Bingungnya kenapa Pak? Iya kenapa bisa dipecat gitu Pak? Namanya udah tahu kita emang lagi sulit. Kenapa dipersulit itu kan? Ya, mau nganggur di kota, nganggur gimana? Nggak enak ya, di sana sombong gitu kan? Orang nganggur di kota sombong. Jadi salah satu mungkin dampak corona juga. Iya.
kayak judul ini, kayak judul apa? Dampak corona, pengangguran dampak corona. Iya, kayak ada judul di YouTube gitu ya. Oke. Kemudian tapi Bapak bisa mudik. Waktu itu kemarin masih nggak ada info tentang larangan mudik. Nggak ada, Pak. Jadi baru sekarang mudik, maksudnya dilarang lah. Iya, dilarang sekarang. Dilarang mudik ya. Jadi buat teman-teman yang masih di kota ya doain aja lah yang di kampung gitu. Sabar aja lah. Sabar dan jangan lupa mengirimkan ya itu yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa pulang kampung ya kirim aja uangnya. Iya. Entah kan sekarang nggak bisa lewat gitu. TP, app, kemudian ya bisa lewat inilah HP lah. Iya. Alhamdulillah semenjak Bapak di sini saya udah dapat endorse, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ini makanan khas kampung, Pak. Iya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya rangginang. Ya, ini sebenarnya kalau dalam wadah ini, ini wadah apa ini? Wadahnya tidak sesuai dengan isi. Kadang di sini gambarnya bolu, biskuat juga, tapi dalamnya rangginang. Karena rangginang ini universal, Pak. Bisa ada di mana saja. Oke, Pak, silahkan. Dan buat teman-teman juga, tolong makan rangginang ya, karena rangginang itu khas kampung. Iya. Kita jangan lupakan ini makanan yang sangat enak, terbuat dari ketan gitu kan. Jadi ketika Anda melihat rangginang ya langsung makan aja. Tapi kalau punya orang lain bilang dulu, Pak. Iya, takutnya itu. Sambil makan rangginang yang gurih, sambil ditemani oleh kopi, itu nikmat sekali, Pak. Nah itu alhamdulillah saya di endorse oleh rangginang ini, dan saya juga di endorse sama biskuit. Ini bukan biskuit, Pak. Ini lebih ke apa ya ini? Kue ya. Dan tidak mau disebutkan produknya dia nge-endorse saya, tapi jangan disebutin lah produknya, jangan, tolong kayak gitu. Iya. Karena ya dia belum bayar ke saya. Iya. Kalau sudah bayar, saya kasih tahu produknya seperti apa. Politik juga itu, Pak. Ini politik, Pak. Politik lah. Nggak ada uang, saya nggak jalan. Itu politik. Ya, jadi kita ya hidup di dunia politik kan. Asal jangan kita terjun di dunia negatifnya. Iya. Makanya terjerumus apa? Enak juga nih. Bapak sudah di Jakarta sudah. Mbak, saya. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya di Jakarta, tinggal di Jakarta sudah. Saya pernah tinggal di Jakarta maksudnya. Iya. Saya kebetulan di Jakarta 6 tahun kurang lebih. Ya biasa lah, kerja sebagai buruh. Tapi waktu itu saya yang mengeluarkan diri, Pak, bukan dikeluarkan. Sombong saya, Pak. Iya benar. Yang bikin itu tuh parah, Pak. Ya, kadang kita juga harus bisa sombong, Pak. Iya. Dalam hal-hal tertentu. Ya, sombong dalam hal negatif itu nggak baik. Tapi sombong dalam hal, emang ada ya sombong gitu. Yang positif ada aja sih, Pak. Ada, Pak. Ya mudah-mudahan buat teman-teman ya, semoga sambil kita makan gitu kan, teman-teman juga sambil nonton. Nah, udah panjang lebar nih, Pak, tentang dunia politik. Iya. Kemudian, nah biasanya ini di NDS itu ada quotes, Pak. Quotes itu lebih ke apa ya? Lebih ke kata-kata motivasi dari Bapak untuk para penonton setia NDS Podcast. Nah, quote-nya seperti apa? Silahkan dari Bapak Kopet, orang yang berpengaruh di bumi ini. Dan Bapak masuk di dunia politikus dari sejak kecil, melainkan dari lahir sudah masuk di dunia politik. Quote-nya seperti apa? Silahkan. Quote itu
Kata-kata apa maksudnya? Kata-kata bijak. Oh, iya, kata-kata bijak, kata-kata motivasi yang positif buat penonton setia NDNs. Lebih banyak teman. Maksudnya gimana, Pak? Ya kan Bapak yang mengutarakan, bukan saya. Motivasi apa yang maksud ini? Ya terserah lah. Terserah Bapak apa aja. Iya. Mau itu motivasi, mau itu kata-kata bijak, mau itu yang harus diikutin gitu. Ya pokoknya yang positif aja. Misalkan jangan lupa bahagia, atau misalkan jalanilah hidup ini karena kita nggak akan lama di dunia. Orang kaya mati, orang miskin mati. Contoh, ini kan dari Bapak. Ya silahkan seperti apa. Kuites, kata-kata kuites itu Pak. Ini nungguin loh Pak. Ini nungguin loh. Iya, saya juga. Ini nungguin loh. Iya. Tolonglah. Ini soalnya musik kencang Pak. Iya, saya juga jadi budeg. Ngomongin apaan dari tadi tuh, dari pas pertama. Jadi Bapak tidak mendengar apa yang saya utarakan dan Bapak menjawab asal saja. Saya dengar, saya ikut aja Pak, ini kencang Pak. Kalau dari tadi dengerin musik Pak. Musik sing ngikut aja Pak, ngikut Bapak ngomong. Saya mau kemana juga ngikut. Saya mau ngikut. Dari tadi Bapak tidak nge. Enggak. Berarti Bapak bukan dunia politik kan? Ya saya mau biasa sih, nggak ngerti. Pak. Mohon maaf. Ternyata saya salah undang. Yang saya undang Bapak siapa ya? Orang biasa sih. Bapak orang biasa. Bukan politik. Bukan. Darah merah, saya bukan darah biru ya. Aduh. Oke guys. Tidak ada quotes, tidak ada kata-kata motivasi. Quote ada lah. Dari orang biasa. Iya, dari orang biasa. Bapak nih ngebodohi. Iya, kalau dari orang biasa mah ada quote. Oke, seperti apa? Kemana nih? Kesini kameranya. Lebih banyak teman dibanding musuh. Jadi perbanyaklah teman. Ini saya nggak akan potong ini Pak. Lanjut. Nggak, saya akan edit karena ini real. Nggak usah ngikutin orang kan? Nggak usah, ngapain ngikutin orang? Be yourself, jadi diri sendiri. Oh iya. Lebih banyak teman dibanding musuh. Karena teman banyak itu asik. Kita bisa kemana-mana, nyasar, ya makan dulu di rumah teman. Ini gimana? Oke. Prinsip satunya mah lebih banyak teman di mana-mana dibanding musuh Pak. Oke guys, kata-kata motivasi yang dia tadi mengaku sebagai politikus dan orang yang berpengaruh di bumi ini, ternyata dia orang biasa. Saya kecewa. Ya tidak kecewa sih. Ya karena mungkin salah saya salah mengundang. Oke, kata-kata yang sangat luar biasa. Lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Banyak teman bisa membantu kita. Iya benar. Misalkan kita lagi nyasar, kita bisa minta bantuan teman. Dan kalau lebih baik kalau musuh jangan punya musuh. Musuh dalam artian bersaing dalam hal yang positif itu why not? Mengapa tidak? Musuh dalam artian tidak sebagai musuh. Oke, quote yang sangat luar biasa. Perbanyak teman, jangan perbanyak musuh. Oke, quote yang sangat luar biasa. Di ujung podcast ini saya sebenarnya sedih, tapi karena saya sedihnya kenapa sudah potong rambut. Iya. Ya, ini di salon barber Mang Empel. Karena saya menyambut beliau, ternyata ya beliau biasa aja. Ya, saya juga nggak tahu Pak. Saya ditelepon kan sama karyawan Bapak. Iya. Sama si itu kan yang Inyon. Iya. Saya ditelepon, terus saya anggut-anggut aja Pak. Iya, Bapak iya. Waktu itu dengerin musik juga. Nah, ini headset, ini handphone. Allah. Jadi saya, Pak, kan ini Bapak ini kan, iya. Podcast saya Bapak ini. Iya, kan misalnya, Pak, Bapak ini. Berarti namanya sama.
Sama. Allah. Saya bilang, iya, saya bapak ini, saya kesini. Saya nggak tahu saya juga. Kata bapak bukan politikus kan? Bukan pak. Berarti tadi omongan kita bercanda. Bercanda. Bukan serius. Bukan. Saya nanya dari tadi sebelum podcast saya belajar tentang politik pak. Iya. Ya Allah. Oke guys, saya dengan berat hati harus menutup podcast ini. Jangan lupa didukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman sehat walafiat, panjang rezeki, panjang jodoh, dan panjang segalanya. Amin. Saya tutup. Hiji, loro, telu, cabut.